Jadi memang ada kesamaan kemiripan. Ini juga tadi ada yang nanya, Antoseno itu anak dari Werkudono. Apa siapa? Werkudoro, anak Pandowo kedua. Ini nggak ada hubungannya dengan pewayangan, itu nggak ada hubungannya. Iya, nggak ada hubungannya dengan pewayangan. Jadi mereka sendiri yang menamakan A dan B. Saya sendiri juga. Karena pewayangan itu ada yang buat ya, ada penulis kitab Mahabharata dan Ramayana. Kalau saya nggak salah itu dua kitab itu malah dibuat itu sebelum Masehi di India. Ada tokoh spiritual yang menceritakan atau membuat satu kitab Mahabharata dan Ramayana. Ini penulisnya sama kalau nggak salah itu. Makanya cerita-cerita pewayangan di tanah Jawa ini banyak bersumbernya dari sana, dari India. Dan para dalang-dalang kita memasuki tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh pewayangan yang sebenarnya di dalam kitab itu nggak ada nama itu, tapi kita bikin. Karena apa? Banyak mereka yang menjadikan wayang ini bukan semata-mata sebagai pagelaran hiburan, tapi dijadikan sebagai pagelaran saling menasehati, mengambil pelajaran, dan ada pernah dilakukan oleh para wali, terutama wali Songo ya, yang pencetus awal menjadikan pewayangan ini sebagai metode dakwah. Gitu, Vi. Dan ini dibantah, Vi. Dilawan sama para wali yang lain, terutama Sunan Bonang dan Sunan Giri itu paling keras. Kang Mas, kenapa Kang Mas melakukan bla bla bla, ini kan tradisi lain, debat itu sama Sunan Kalijaga. Yang pada akhirnya karena menurut Sunan Kalijaga itu menganggap ini satu langkah yang bagus gitu loh, untuk sebagai daya tarik dan cepat ngumpulin orang. Kalau bunyi gendang tang nggak perlu diumumin, orang datang langsung. Iya, nggak perlu diumumin, datang langsung begitu dengar suara-suara gamelan dan lain sebagainya. Nah, disitulah Sunan Kalijaga pada akhirnya menjadikan pertunjukan wayang sebagai bentuk syiar. Diciptakanlah nama beberapa pusaka-pusaka, ada persyaratan kalau nonton. Nah, itu langkah-langkahnya seperti itu. Cuman ada satu ini yang menjadi masukan bagus gitu, yang pada akhirnya ini Sunan Giri juga kan nggak setuju, karena Sunan Giri itu Islamnya itu alirannya keras. Sama kayak Sunan Bonang, Sunan Derajat itu keras dia. Kalau Sunan Kalijaga sama Sunan Kudus itu sama tuh, sama Sunan Gunung Jati itu sama, di satu pendapat lah gitu. Tapi kalau Sunan Bonang, Sunan Giri enggak, dikeras alirannya itu. Makanya disebutnya itu alirannya itu aliran Islam putih kalau nggak salah. Nah, itu memberikan masukan kepada Sunan Kalijaga untuk merubah wujud dari wayang, tokoh-tokoh wayang, jangan sampai mirip manusia. Nah, disitulah pendapatnya Sunan Giri diterima oleh Sunan Kalijaga. Dan pada akhirnya dimunculkan tokoh wayang baru, nama lain dari Batara Guru. Jadi Batara Guru ini punya nama banyak. Di antaranya salah satu nama Batara Guru adalah Girinata. Sang Hyang Girinata. Nah, itu sebenarnya itu sebagai satu bentuk ucapan terima kasih Sunan Kalijaga, karena Sunan Giri sudah menata wayang-wayang yang dijadikan sebagai metode syiar atau metode dakwah Sunan Kalijaga. Ada itu Girinoto kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Sundanya Girinata. Itu artinya Sunan Giri yang menata. Masya Allah.